Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita masih belajar tentang hidrolisis. Kalau sebelumnya pernah belajar tentang konsep hidrolisis, nah sekarang kita mulai belajar tentang menghitung nilai pH dari hidrolisis. Ingat ya, bahwa untuk menghitung nilai pH itu kita harus tahu rumus-rumusnya. Rumusnya itu apa aja? Yang pertama, itu rumusnya adalah, nah ini kalau mempunyai sifat asam, rumusnya itu adalah H+ sama dengan akar KW dibagi dengan KB dikali dengan M. Kemudian, nah untuk OH- atau yang mempunyai sifat basa, nah ini rumusnya adalah KW dibagi dengan Ka dikali dengan M. Terus untuk rumus yang ketiga dan keempat, itu kalau hidrolisisnya adalah hidrolisis total. Ya ingat, kalau hidrolisis total itu kan ada dua rumus ya. Yang pertama itu adalah KW dibagi dengan KB, kemudian dikalikan dengan Ka. Nah, sedangkan yang kedua, nah ini adalah OH- sama dengan akar. Nah, ini mah adalah KW dibagi dengan Ka dikali dengan KB. Nah, ini jadi untuk rumus-rumus hidrolisis atau untuk mengerjakan pH dari hidrolisis kita gunakan 4 rumus ini. Walaupun sebenarnya yang biasa kita pakai atau yang nanti sering dipakai itu ya 3 aja ya. Yang mana? Yang ini berarti yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kemudian yang ketiganya yang ini. Yang keempat kenapa enggak? Nah, karena keempat dengan ketiga itu kan sebenarnya sama aja ya. Oke, kita ambil contoh. Misalkan contoh nomor 1. Nah, di sini misalkan ada 100 ml NH4Cl 0,1 M. Diketahui, nah ini KB-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah pH-nya berapa ya. Nah, coba kita lihat. Berarti kita gunakan rumus yang mana? Nah, caranya lihat aja. Ini mengandung Ka, KB atau apa gitu ya. Atau bisa aja dua-duanya. Nah, karena di sini adanya adalah KB, berarti kita gunakan rumus yang ada KB-nya. Berarti rumus yang pertama. Sehingga kita masukkan ke rumus yang pertama, yaitu H+ sama dengan akar KW dibagi dengan KB kemudian dikali dengan molaritasnya atau M-nya gitu ya. Berarti di sini KW, ingat ya, KW itu tetapan air sama dengan 10 pangkat min 14. Kemudian KB-nya berarti ini yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian M-nya ini 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti kan tinggal dikalikan, ingat ya. Kalau pangkat dikalikan itu sama aja dengan tambah. Kalau dikurang sama dibagi sama dengan dikurang. Oke, ini berarti kan kalau kita kalikan 14 tambah 1, 15 kurangi 5, berarti kan 10. Jadi 10 pangkat min 10. Berarti kalau diakarkan jadi 10 pangkat min 5. Sehingga, nah di sini pH-nya itu akan sama dengan 5. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, misalkan di sini ada 0,82 gram CH3COONA. Nah, diketahui MR-nya sama dengan 82. Nah, di sini dalam 500 ml air. Nah, terus diketahui nilai Ka-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah pH-nya. Nah, ini pH-nya adalah titik-titik. Oke, berarti langkahnya sama kayak tadi ya. Kita lihat ini ada apa? Ada Ka, berarti kita gunakan yang ada Ka. Ini rumus yang kedua. Tapi, nah ada tapinya ya. Kalau tadi mah udah ada M,
Kalau yang ini mah M-nya kan nggak ada. Berarti caranya gimana? Kita cari dulu nilai M-nya. Ingat ya, bahwa M itu kan rumusnya apa? Gram dibagi MR dikali 1000 per volumenya dalam keadaan mililiter. Artinya, atau berarti bisa kita cari ya di sini, gramnya itu adalah 0,82, kemudian MR-nya udah ada 82, berarti dikali 1000 per volumenya 500. Nah, ini tinggal kita hitung. Ingat yang hitungnya tinggal coret-coret aja. Berarti di sini bagi jadi 2. Ini 82 juga bisa dicoret, berarti ada 0,1 ya, atau 0,01. Sehingga, nah ini akan jadi 0,02 M gitu ya, atau 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau sesudah ini berarti kita masukkan ke rumusnya. Rumus yang kedua yaitu OH min sama dengan akar KW dibagi dengan KA dikali dengan M-nya. Nah, udah gini kan tinggal kita masukkan ya nilai-nilainya. KW itu berapa? 10 pangkat min 14. Kemudian KA-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan M-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2-nya bisa kita coret ya. Udah gini berarti kita kalikan atau kita jumlahkan 14. Berarti tambah 2, 16 kurangi 5 berapa? 11. Jadi di sini dapat akarnya adalah 10 pangkat min 5,5. Karena OH min berarti yang kita dapat itu bukan pH dulu ya, tapi pOH dulu. Ini adalah 5,5. Berarti pH-nya berapa? Ingat ya, pH-nya jadi 14 dikurangi 5,5. Oke, berapa? 14 dikurangi 5,5? 8,5. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ya, yang ketiga itu misalkan di sini ada 100 ml HCOO NH4 0,2 M. Nah, ini udah diketahui ya, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian satu lagi adalah Kb-nya 10 pangkat min 9. Yang ditanyakan masih sama ya, pH-nya berapa. Oke, untuk ini karena kita lihat di sini kan ada Ka, kemudian ada Kb. Berarti artinya ini merupakan hidrolisis total, sehingga kita gunakan antara pakai rumus yang ketiga atau rumus yang keempat. Karena yang ditanyakan pH, kita langsung aja mendingin pakai rumus yang ketiga. Sehingga kita gunakan di sini rumus yang ketiganya itu kan tadi H+, nah itu adalah sama dengan berapa? KW dibagi dengan KB dikali dengan KA. Nah, udah gini berarti kan kita masukkan ke rumus ya nilai-nilainya. KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14, kemudian KB-nya adalah 10 pangkat min 9, sedangkan KA-nya adalah 10 pangkat min 5. Tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 19 jadi 10 pangkat min 10. Sama aja dengan 10 pangkat min 5. Sehingga, nah ini pH-nya sama dengan 5. Oke, itu contoh yang ketiga. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat itu kalau yang tadi mah kan udah semua soalnya bentuknya garam ya. Gimana kalau misalkan ternyata soalnya, nah ini bentuknya asam dengan basa. Nah, misalkan di sini ada HCOOH 0,2 M. Direaksikan atau kita tambahkan aja ya. Di sini misalkan dengan 100 ml KOH. Nah, nilainya sama 0,2 M. Kemudian diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah pH
campurannya adalah berapa. Oke, kalau misalkan nemukan soalnya itu ada asam dengan basa, atau nanti balik ya, basa dengan asam sama aja ya. Nah, itu harus direaksikan dulu. Nah, ini berarti kan HCOOH kita tambahkan dengan KOH. Nah, ini akan terbentuk. Jadi, HCOOK kemudian kita tambahkan dengan H2O. Nah, ini ada mula-mula, kemudian ada bereaksi, kemudian satu lagi ada sisa. Nah, ingat ya, untuk mula-mulanya kaliin aja ini. Nah, ini kalikan, berarti kan dapat 20. Kemudian yang KOH juga sama, kita kalikan dapat berapa? Nah, kebetulan ini juga dapat 20 ya. Jadi 20 habis. Nah, ini 20 habis. Di sini berarti 20. Nah, ingat ya, berarti artinya kalau misalkan untuk hidrolisis, nanti di reaksinya itu harus habis dua-duanya. Nah, habis ini digimanakan? Berarti kan lihat ada mol garam kan masih ya. Berarti di sini kita cari M-nya. Ingat, M itu adalah N dibagi dengan pi. Tapi di sini pi-nya adalah pi campuran. Berarti 20 dapat dari sini gitu ya. Kemudian campurannya 100 ditambah 100. Jadi dapat 200. Tinggal coret ya, berarti 1/10 atau 0,1 M. Nah, habis ini berarti kita gunakan rumus yang mana? Ingat, ada Ka. Kalau ada Ka, berarti kita gunakan rumus OH-. Rumus OH- itu adalah akar KW per Ka dikali dengan M. Udah gini berarti kan kita masukkan nilai-nilainya ya. KW-nya adalah 10 pangkat min 14, kemudian KA-nya adalah 10 pangkat min 5, sedangkan M-nya ini 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sehingga ketika dijumlahkan berarti 15 kurangi 5, 10. Jadi 10 pangkat min 10. Berarti sama aja dengan 10 pangkat min 5. Sehingga pOH-nya ini akan sama dengan 5. Kemudian pH-nya berarti 14 dikurangi 5 atau dapat 9. Untuk pembelajaran tentang hidrolisis garam atau mencari nilai pH di hidrolisis garam dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.